Mari jemaat Tuhan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya percaya pujian penyembahan kita akan menyukakan hati Tuhan. Ketika kita datang menyembah dan meninggikan Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan buka ibadah ini. Persiapkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terbaik, tubuh jiwa roh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami bersama menyenangkan hati Tuhan. Satu tujuan kami menyukakan hati Tuhan lewat pujian persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau bertepuk tangan bagimu Tuhan. Kami percaya setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini sudah siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang dalam perjalanan Tuhan segera akan tibakan di tempat ini. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pakai kami jadikan saluran berkat. Dan kami percaya persembahan yang terbaik kami berikan hari ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan benar-benar ibadah ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai selesai. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini kami akan berikan yang terbaik. Dalam pujian penyembahan kami mari hadir di tengah-tengah kami. Dan pujian kami adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini. Yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Oh Yesus. Kami mau beri yang terbaik. Bersama-sama dengan iman katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Segenap kekuatan kami ada dalam hadirat-Mu. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah Engkau Yesus Tuhan. Oh Yesusku, dengan iman di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Kami katakan Kaulah segala-galanya Tuhan. Segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan terjadi di sini Tuhan. Oh, terjadi di sini lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari cepat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ku yakin. Yes. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas yang kita sembah hari ini. Ku yakin. Imani kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terjadi di sini. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan. Ku yakin. Yes Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, kami menang hari ini Tuhan. Terjadi di, mari cepat lebih lagi. Ku yakin. Rasakan, yes, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Engkau yang mungkin yang datang dalam keadaan persoalan, yang masalah yang begitu berat hari ini. Yakin ada Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Kau bisa rasakan kehadiran Tuhan hari ini. Yakin kemenangan terjadi di sini hari ini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan jemaat. Kau pandang Yesus hari ini. Dia akan berkarya dalam hidup kita hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Mari bekerja dengan luar biasa Tuhan hari ini. Oh Yesus. Angkat hatimu, angkat hatimu. Angkat hatimu hari ini coba Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Oh Kau yang layak disembah Yesus. Oh, mari hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Berkarya dengan kami. Oh haleluya.
terjadi lagi. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan. Ku yakin yes, Kau hadir yes Tuhan. Amin, 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 amin. Ku rasakan ada kuasa yang tidak terbatas yang sanggup memberkati kita hari ini. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangannya terjadi di ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan dengan iman. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ketika Tuhan hadir, saya percaya sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu yakin ada pemulihan hari ini? Bapak Ibu yakin ada kesembuhan hari ini? Kalau ada Yesus, masalah pasti beres. Amin. Katakan kiri kananmu, kalau ada Yesus, persoalan pasti beres. Amin. Yang penting ada Yesus, beres kabeh. Katakan pada kiri kananmu. Haleluya, amin. Percaya, sudah percaya? Yang percaya lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai di atas kepala. Haleluya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, katakan dengan iman. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Dengan iman, beres kabeh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita hari ini. Sekalipun manusia penuh persoalan, tapi saya percaya ketika ada Tuhan Yesus, semua masalah pasti beres. Semuanya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan jangan gentar, siap hadapi semuanya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus.
meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Semuanya begini, beres kabeh. Asik. Mari penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa goyang kiri, goyang kanan. Kita bersukacita hari ini. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut, janganlah takut dan jangan gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Oh haleluya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Semuanya beres kabeh. Bapak Ibu joget sama-sama yuk. Sebab kalau ada Yesus masalah pasti beres semuanya. Bergoyang kiri, goyang kanan bisa semuanya. Lagi. Asik. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Bapak Ibu, lagu ini asik dibuat goyang ya. Semuanya ya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan. Semuanya yuk. Banyak masalah. Coba goyangkan pinggannya. Ada Yesus, ada. Ya semuanya ya. Yang penting asik. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Sekarang goyang aja tanpa tepuk tangan. Yang penting ada. Asik. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalah. Kita bersukacita walaupun ada masalah. Amin. Yang penting ada Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Sekali lagi ya. Ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Semuanya beres kabeh. Lagi beres kabeh. Sekali lagi ya semuanya dengan iman. Ada Yesus, masalah pasti beres kabeh. Haleluya. Bapak Ibu, persoalan pasti beres kalau ada
Yesus, amin. Sebab Yesus sudah mengalahkan semuanya di atas kayu salib. Hari ini kita percaya ada nyanyian kemenangan bagi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa itu. Dan saya percaya kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan sama-sama. Dengan iman sama-sama katakan. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semuanya ya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lambaikan tangan semuanya. Oleh darah anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Dengan iman katakan nama Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semuanya oleh domba. Kita menang oleh darah anak domba. Haleluya. Dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi oleh darah anak, amin, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Mari berteman, sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, lagi dahsyat. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Mari dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan, kita percaya Yesus yang sudah menang bagi kita. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat
umatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah. Dengan iman kemenanganku semuanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sebab Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia bergerak dengan kita. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Oh, dengan iman katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Lambaikan tangan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Semuanya angkat jempolnya sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi sama-sama. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Dia selalu memberikan kemenangan. Dia punya cara yang terbaik untuk menolong dalam setiap persoalan kita. Kalau Tuhan sudah turun tangan, masalah pasti selesai semuanya. Sebab Tuhan yang menjadikan kita untuk menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Mari sambil siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Ku percaya, amin, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau Tuhan yang lebih tahu setiap persoalan kami. Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhanku. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti bagaimana cara menolong hidup kami Tuhan. Cara untuk
menolong hidupku. Dengan iman katakan pada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau yang selalu menolong hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang punya persoalan masalah hari ini, kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, ku percaya. Amin, amin. Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Menepati. Mari dengan iman kita di hadapan Tuhan lebih dahsyat lagi. Ku percaya, yes, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Tuhan tak pernah lalai. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dengan dahsyat lebih dahsyat lagi. Angkat tanganmu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Imani firman Tuhan hari ini, bahwa kita lebih dari pemenang. Amin, amin, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hati-Mu disenangkan oleh setiap puji-pujian kami Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Terlebih
Engkau mengurapi jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada sore hari ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Terlebih Tuhan, Kau mau melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji-pujiannya asik sekali ya. Tadi waktu yang lagu beres KB saya pengen goyang, tapi kok badan saya kaku. Goyangnya nggak bisa kayak yang di depan ya. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Gembala ngasih saya tema victorious life, ya, hidup yang berkemenangan. Mari sama-sama kita baca bersama-sama dari Roma 8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Mari kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, ini kata Tuhan. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, cobaan, ujian yang kita hadapi. Tapi dikatakan apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Siapa sore hari ini yang dikasihi sama Tuhan? Saya dikasihi Tuhan. Ya. Kita bisa menang dalam hidup ini karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya itu kasih yang gak cuma ngomong doang. Ya. Mungkin ada orang kalau lagi jatuh cinta, wah mulutnya manis ya. Oh tiap hari WA. Saya ingat dulu waktu masih pacaran sama Bapak Gembala ya. Tiap hari ngomongnya I love you. Nanti besoknya lagi kirim pesan I love you. Ya. Jadi banyak orang kadang ya ngomongnya cuman I love you. Tapi buktinya enggak ada ya. Tapi kalau Bapak Gembala ada buktinya, nikahin saya. Ya. Nah, tapi Tuhan kita ini mengasihi kita, enggak cuma ngomong doang, bahkan apa? Dia berikan segalanya. Mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya kita enggak mengalami kematian kekal. Tuhan Yesus mengasihi kita, menebus kita dari dosa, mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya kita bisa menang. Jadi kenapa kita bisa menang dari maut, dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal, karena Tuhan mengasihi kita. Dan itu adalah kemenangan kita yang utama. Ini loh, jadi kalau kita mati, kita udah enggak bingung lagi kita bakal kemana. Pastilah kita masuk surga. Karena apa? Di Alkitab dikatakan hanya ada satu jalan menuju surga. Yaitu apa? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemenangan kita itu sudah pasti. Ya. Kita itu sudah ada di pihak yang menang. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menang. Menangnya enggak sendirian, kita juga dibawa untuk menang. Nah, itu kemenangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang saat ini masih hidup di dunia? Untuk seseorang mau menang, kita harus tahu dulu. Ya, kalau kita mau hidup berkemenangan, kita kan menang atas sesuatu, ya. Kita harus tahu dulu menangnya itu siapa yang kita lawan. Siapa musuh kita? Ya, next. Kita harus menang. Menang dari apa? Kita harus tahu siapa musuh kita. Lihat di Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Efesus 6 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2,
3. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di sini dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya. Tadi saya khotbah juga di IR1 dan IR2. Saya akan menanyakan hal yang sama, ya. Siapa Bapak Ibu yang datang sama keluarganya sore hari ini? Banyak ya. Mungkin sama istrinya, anaknya atau orang tuanya, ya. Pegang tangannya. Dipegang. Darah dan daging enggak itu? Darah dan daging enggak? Darah dan daging. Di sini dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Masih darah dan daging, enggak ada yang cuman penampakan di sini ya. Kalau masih darah dan daging itu berarti dia bukan musuhnya kita. Di sini dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Musuh kita itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan teman kita. Selama mereka masih darah dan daging, bukan musuh kita, ya. Di sini dikatakan siapa musuh kita? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah Indonesia ya. Kalau kita ngelawan pemerintah Indonesia ya bisa masuk penjara kita. Yang dimaksud di sini adalah kita melawan pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Siapa itu? Roh-roh jahat. Siapa itu? Iblis. Next. Jadi peperangan kita, musuh kita yang kita lawan itu adalah iblis. Iblis identik dengan dosa. Jadi musuh kita, ingat, bukan darah dan daging, tetapi siapa? Iblis, kuasa kegelapan, dosa. Ya. Jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, next. Jadi kalau kita mau hidup berkemenangan itu adalah artinya kita menang melawan dosa. Kita menang melawan iblis, ya. Lo tante gimana kalau misalkan istriku berbuat dosa? Benci dosanya, jangan benci orangnya. Ya, karena yang kita lawan apa? Bukan darah dan daging, tetapi dosa. Benci dosanya, tegur dosanya. Perbuatanmu ini dosa enggak baik, ayo bertobat. Gimana kalau suamiku yang berdosa? Tegur dosanya. Tindakanmu ini salah, enggak sesuai firman. Ayo berubah. Jadi yang menjadi musuh kita itu adalah dosa. Yang harus kita lawan adalah dosa. Ya, termasuk dosa diri kita sendiri. Kalau saat ini kita masih punya dosa, lawan, jangan lakukan lagi. Ya, jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, maka kita harus menang melawan dosa. Amin Bapak Ibu semuanya. Wah, wajahnya tegang semua ini ya. Lanjut, kenapa kita harus menang melawan dosa? Karena dosa itu menyakiti hati Allah. Kalau kita lihat kisahnya bangsa Israel berkali-kali lakukan dosa, berkali-kali lakukan dosa. Akhirnya apa? Tuhan buang bangsa Israel. Bahkan selama 400 tahun Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Ya. Karena dosa itu menyakiti hati Allah. Dosa itu menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita terus lakukan dosa, rumah tangga kita bisa rusak. Ya. Kalau istri terus lakukan dosa, suami terus lakukan dosa, akhirnya apa? Keluarga ini jadi kacau. Karena apa? Isinya penuh dengan dosa. Berarti keluarga ini belum menang. Ya. Hidupnya tidak berkemenangan. Karena apa? Kalau hidup berkemenangan, melawan dosa.
Di saat suatu peperangan terjadi, ya kalau kita membayangkan suatu perang, pihak yang menang, di saat mereka menang pasti akan ada sorak-sorai, sukacita, sorak kemenangan. Ya, kemenangan itu membawa sukacita. Di saat kita mau melawan dosa, ada sukacita dalam hidup kita. Ya, tetapi jika di dalam rumah tangga kita kok masih nggak ada sukacita, diteliti lagi, jangan-jangan masih ada dosa di dalamnya. Ya. Lalu bagaimana untuk kita melawan dosa? Caranya gimana supaya kita menang melawan dosa? Saya kasih hanya satu poin aja, ya. Yaitu next, beriman dan takut akan Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, saat kita beriman kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, menolong kita, disitulah kita bisa menang, mengalahkan dunia. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu menang. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa mengalahkan dosa. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita lahir baru, harusnya kita bisa melawan dosa itu. Ya, jadi beriman sama Tuhan, lahir baru, hidup takut akan Tuhan, maka kita nggak akan berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayatnya ke-9, 1 Yohanes 3 ayatnya ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, ini loh. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita lahir baru. Harusnya kita sudah enggak berbuat dosa lagi. Karena di sini dikatakan ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga apa? Kita mau berbuat dosa itu enggak bisa. Karena apa? Kita ingat firman, ya. Seringkali dalam keseharian kita banyak godaan-godaan untuk enggak jujur, untuk bohong, mungkin untuk mencuri, mungkin untuk melakukan hal yang enggak baik. Tetapi di saat godaan itu datang, menggoda kita, Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Kamu jangan lakukan, karena itu enggak sesuai firman. Bahkan mungkin semarah apapun kita, di saat kita rasanya mau berbuat yang enggak baik, Roh Kudus itu ingatkan kita, jangan, itu enggak baik, dosa. Akhirnya apa? Kita mau lakuin itu enggak bisa. Ya, karena apa? Kita ingat firman Tuhan. Jadi yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita tunduk sama Tuhan, kita hidup takut Tuhan, iblis itu lari daripada kita. Karena apa? Kita kuat. Di hidup kita ada firman, kita kuat sehingga waktu iblis mau goda-goda kita, mental. Karena kita kuat, enggak ngefek. Godaannya itu enggak berhasil buat kita. Ya. Kalau kita hidup tunduk kepada Allah, ya. Mari kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, ya. Lo tante gimana? Aku lo punya teman orang Kristen, tapi hidupnya berbuat dosa terus, sukanya bohong terus. Jawabannya ada di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Ya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa tetap berbuat dosa, sama-sama kita baca,
berasal dari iblis. Kalau ada orang Kristen, nggak ada di sini ya, semua baik semua ini ya, jemaat Pare ya, saya imani. Kalau ada orang Kristen yang masih sukanya berbuat dosa, artinya apa? Dia berasal dari iblis. Ini firman Tuhan yang bilang, ya. Kalau berbuat dosa terus berarti dia berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena apa? Kalau dia berasal dari Tuhan, seperti tadi dikatakan, tidak berbuat dosa lagi. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis suatu saat nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Dosa-dosa dibinasakan oleh Tuhan. Janganlah kita ambil bagian di dalamnya, ya. Biarlah kita menjadi umat yang alami kemenangan. Tidak ikut dalam kematian kekal itu. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, ya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah pertanyaan retorik, ya. Artinya apa? Pertanyaan yang gak perlu jawaban. Semua orang tahu jawabannya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Gak ada. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Ya. Jadi ketika kita beriman sama Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, lalu ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita atau mau menghancurkan kita, kita nggak usah bingung bales. Karena apa? Tuhan di pihak kita. Nanti Tuhan yang akan balas perbuatannya. Karena apa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, kalau mungkin kita disakiti orang lain, berdoa sama Tuhan. Curhat sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Ya. Saya ingat kisahnya Daud melawan Goliat ya. Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Lebih tepatnya sekitar 2,7 meter ya. Saya mau tanya, di tempat ini kayaknya yang paling tinggi Marcel anaknya Pak Budi ya. Marcel tingginya sampai 2 meter enggak Marcel? Enggak nyampe ya, padahal udah paling tinggi ini di gereja ya Marcel ya. Tingginya enggak nyampe 2 meter. Goliat tingginya 2,7 meter, 270 cm. Kalau saya cuman 153 tingginya. Ya. Ini Goliat hampir 3 meter, tinggi sekali. Ya. Baju perangnya aja beratnya sekitar 50-an kilo. Itu baru baju perangnya 50-an kilo, berat ya. Lalu tombaknya itu sekitar 6 kiloan. Ya. Bayangin betapa Goliat ini fisiknya kuat. Tinggi, besar, kuat, bahkan di Alkitab dikatakan dari masih muda sudah dilatih perang. Berarti Goliat ini adalah prajurit yang hebat. Ya. Goliat ini hebat. Ketika Goliat melawan Daud, yang Goliat hadapi enggak cuma Daud, tetapi siapa? Tuhannya Daud. Kalau Daud mungkin waktu itu masih muda, kurang pengalaman, bukan kesayangan keluarga, ya. Tapi karena Tuhan ada di pihaknya Daud, siapa yang menang? Goliat yang hebat atau Daud? Daud yang menang. Karena apa? Tuhan ada di pihaknya Daud. Ya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Goliat mungkin hebat, tapi Tuhannya Daud, Tuhan yang luar biasa, dahsyat, kuasanya nggak ada yang bisa menandingi. Jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Yang mau menghancurkan kita akan jatuh dengan sendirinya. Ya. Jadi mari kita mau menang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Daud begitu dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, Daud berkenan di hati Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan. Sehingga apa? Ketika Daud menghadapi Goliat, Tuhan ada di pihaknya Daud. Karena apa? Daud dekat dengan Tuhan. Daud ini orang yang cinta Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi kita dalam hidup ini, kalau kita mau menang lawan dosa, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin kuat. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita semakin lemah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita enggak cuma menang dari dosa, tapi kita juga akan menang dalam kondisi-kondisi sulit. Mungkin perekonomian sulit, tapi kalau kita bersama Tuhan dalam kondisi yang sulit ini loh, kita bisa enggak berbuat dosa. Dalam kondisi yang sulit ini, kita bisa enggak merugikan orang lain. Dalam kondisi yang sulit, kita tetap pegang firman, kita enggak kecewa, kita enggak lalu enggak mau datang ke gereja. Tapi dalam kondisi sulit kita pun bisa menang. Seperti Daud yang rasanya menghadapi Goliat yang besar. Daud yang bukan siapa-siapa. Tapi karena ada Tuhan di pihaknya Daud, maka Daud ini yang bukan siapa-siapa menjadi pahlawannya bangsa Israel. Dari kejadian Daud melawan Goliat, Tuhan terus mengangkat Daud makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai akhirnya apa? Daud menjadi raja atas seluruh suku Israel. Ya. Beriman dan takutlah akan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Nanti setelah ibadah kenaikan ada doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus, mari kita ikut. Supaya apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita minta sama Tuhan. Ya. Iblis enggak suka kalau kita deket sama Tuhan. Ya. Iblis enggak suka kalau kita deket sama Tuhan, maka iblis melakukan tipu muslihatnya. Gimana caranya supaya iblis membuat kita enggak deket sama Tuhan? Kita dibuat sibuk. Zaman-zaman ini dunia sibuk, ya. Mungkin kita tiap hari sibuk kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam sibuk kerja. Akhirnya apa? Karena sibuk lupa sama Tuhan, lupa berdoa, ya. Biasanya saya kalau berdoa pribadi itu malam, ya. Sambil muji Tuhan, baca firman saat teduh, lalu saya doa syafaat malam. Kadang kalau subuh saya suka enggak kebangun. Karena apa? Karena tidurnya seringkali agak telat. Kalau bangun subuh, vertigo saya itu gampang kumat. Ya. Jadi kalau bisa bangun subuh saya bangun doa. Tapi biasanya saya kebanyakan doanya malam. Ya. Saat teduhnya malam. Iblis enggak suka kalau kita dekat sama Tuhan, kita dibuat sibuk. Dunia ini adalah dunia yang sibuk. Bahkan walaupun dia menjadi ibu rumah tangga pun sibuk. Ya.
Sibuk rawat rumah, sibuk urus anak, sibuk urus orang tua, apalagi misalkan orang tua sakit, sibuk rawat orang tua sakit, sibuk jaga saudara yang sakit. Dibikin sibuk sampai akhirnya apa? Capek, lupa doa sama Tuhan. Ya. Jadi sesibuk apapun kita, ingat untuk bangun hubungan sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi kuat. Ya. Iblis mengalihkan fokus kita supaya kita lupa sama Tuhan. Karena ketika kita lupa sama Tuhan, kita jadi lemah, kita jadi kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh lagi dalam dosa. Jatuh lagi dalam dosa. Karena apa? Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Ya. Mungkin di sini ada yang secara ekonomi sukses, kaya. Mungkin ada juga yang sederhana. Atau mungkin ada yang kekurangan. Baik kaya ataupun miskin, musuhnya sama, yaitu dosa. Ya. Jadi PR kita sama, harus melawan dosa. Ya. Jadi musuh kita, ingat, musuh kita adalah dosa. Menang dari dosa. Jangan tergoda oleh dosa. Jangan lakukan dosa. Kalau saat ini mungkin masih ada dosa yang kita simpan, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Berubah, ya. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sesukses apapun kita, mau sekaya apapun kita, kalau kita enggak dekat sama Tuhan, seperti ada yang kosong, ya. Saya pernah jelaskan, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Di dalam roh kita itu ada hati nurani, intuisi, dan fellowship atau persekutuan. Persekutuan di dalam roh kita itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Enggak bisa diisi oleh yang lain. Mungkin teman kita banyak, kita ngerasa enggak kesepian. Tapi kalau roh kita enggak diisi persekutuan dengan Tuhan, rasanya hidup kita ini ada yang kosong. Rasanya ada yang kurang. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Kalau bagian roh kita, di bagian yang persekutuan itu enggak kita isi, maka mau sesukses apapun kita, rasanya ada yang kurang, ada yang kosong. Ya. Karena apa? Di roh kita itu ada bagian yang hanya bisa diisi dengan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dan dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dari itu mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita enggak kaya, tapi kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, hidup kita itu penuh rasanya. Hidup kita itu menang, ada sukacita. Ya, karena apa? Bersama Tuhan kita merasa ya puas, hidup itu puas ya. Jadi kepuasan kita itu enggak bergantung pada hal-hal materi. Di saat kita bangun persekutuan sama Tuhan, roh kita penuh, Roh Kudus kita penuh, hidup kita puas, ada sukacita di situ. Ya. Saya tutup dengan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut kata Tuhan, enggak usah bimbang. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau kita mau menang, mau hidup berkemenangan, menang melawan dosa, gandeng Tuhan terus. Gandengan tangan sama Tuhan terus, karena apa? Tangan Tuhan itu loh yang membawa kemenangan buat kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan.
Di saat kami beriman dan takut akan Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Karena Tuhan yang memberi kekuatan lewat Roh Kudus dan Tuhan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, Karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. yang mau menggenggam tanganmu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya mengundang bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami yang paling dalam Tuhan. Oleh karena itu kami percaya
Kalau Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, terutama melalui karya-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah kemenangan terbesar yang Kau berikan bagi kehidupan kami semua. Bahkan Engkau sendiri mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Kami percaya Engkau yang menjadi sumber kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kiranya hidup kami hidup dengan penuh iman. Kami hidup dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami hidup dengan setia ya Tuhan. Engkaulah ya satu-satunya sumber kemenangan dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah menjamin kemenangan dalam hidup kami, maka apapun keadaan, situasi, kondisi yang harus kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami berada di pihak Engkau ya Tuhan, maka tidak ada lawan dalam hidup kami yang sanggup mengalahkan kami. Karena Engkaulah berperang bagi hidup kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah mengalahkan kuasa maut itu ya Tuhan. Kuasa belenggu dosa itu Kau sudah hancurkan, patahkan di atas kayu salib. Sehingga kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya kebenaran firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu memulihkan kehidupan kami, mengubah hidup kami hari kepada sehari dalam hidup kami. Semakin kami diperbarui di dalam Engkau, kami tidak akan pernah kekurangan kekuatan karena Engkau sendiri yang tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan nasa yang kudus ini, mengingat sebuah karya yang terbesar, karya yang melimpahkan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan menikmati perjamuan asa yang kudus. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
Boleh angkat tangan kalau ada yang belum dilayani. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, naikkan pujianmu. Terima kasih-Mu, syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih. Tubuhmu dan darahmu sudah menjadi satu dalam hidup kami ya Tuhan, haleluya. Dan kiranya apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, apa yang menyenangkan hatimu Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terlebih daripada itu Tuhan, karya-Mu di atas kayu salib menebus kami, menghapus segala dosa kami ya Tuhan. Menyucikan, membasuh hidup kami, menguduskan hidup kami, mengubah hidup kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang firman Tuhan katakan lebih dari pemenang ya Tuhan. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu. Haleluya, haleluya. Kiranya karya salib itu terus kami ingat di sepanjang hidup kami ya Tuhan, bahwa kami adalah umat pemenang ya Tuhan, lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami sanggup mengalahkan segala perkara karena Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami. Mujizat-Mu karena salib-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih, kami sudah menikmati firman-Mu
Terlebih lagi kami menikmati perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, bentuk, ubahkan hidup kami, tuntun hidup kami. Karena kami percaya kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk, pelayan perjamuan bisa mengembukan cawan. Saya serahkan kepada worship leader. Sambil pelayan-pelayan mengumpulkan cawan, saya akan umumkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Diadakan hari Kamis tanggal 9 Mei, itu udah 2 kali ibadah. Jadi gereja kita 2 kali ibadah. Yang pertama ibadah jam 7 pagi, kemudian yang kedua jam 5 sore. Jadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kamis 9 Mei diadakan 2 kali, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kemudian setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dimulai hari Jumat, ya, dimulai hari Jumat ada doa 10 malam di gereja sini. Dimulai jam 6 sore. Ya, jadi mulai Jumat 10 Mei, kemudian Sabtu ada doa 10 malam. Jadi 10 malam sampai minggu 2 minggu, ya. Jadi diumumkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 9 Mei, kemudian jam 7 pagi dan jam 5 sore. Setelah itu Jumatnya ada doa selama 10 malam. Jumat, Sabtu, Minggu kita ibadah raya, kemudian Senin sampai Minggu kemudian kita akan merayakan yang namanya hari Pantekosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahan yang terbaik. Saya mengundang kolektan untuk bisa ada di depan, kita akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Empat di sebelah sini, 4 di timur, 4 di barat. Mari tundukkan kepala untuk setiap persembahan kita. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu sudah kami terima bahwa kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan perjamuan asa yang kudus yang sudah kami terima memenangkan hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami akan berikan persembahan yang terbaik karena Engkau sudah memenangkan hidup kami oleh darah anak domba Allah. Biarlah setiap persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Sucikan tangan kami yang memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami berikan yang terbaik untuk korban syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus penuh sukacita kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil Bapak Ibu Saudara berikan persembahan, kita percaya bahwa kita menang karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Dengan iman katakan, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. mari yang sudah pegang persembahan bisa nyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti.
takut dan jangan Bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Yang sudah berikan persembahan, mari kita berdiri bersama-sama. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Semuanya beres kabeh. Mari kita joget sama-sama, yuk kita bersuka cita. Kita pulang bersama Tuhan Yesus. Dia bereskan setiap persoalan dan masalah kita. Haleluya. Lagi-lagi bersuka cita yuk. Semuanya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus lagi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Semuanya beres kabeh. Ada Tuhan Yesus semuanya. Beres kabeh. Haleluya. Pulang bersama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, Tuhan akan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, akhiri dengan doa. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan iman kami katakan kepada Tuhan, dan memperluas setiap daerah kami Tuhan. Daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku lagi. Ini iman kami Tuhan, oh kiranya. Bapak Yakub dan Resimus akan doa ucapan syukur bagi hari ini. Berlimpah-limpah. Dan Tuhan yang memperluas setiap daerah kita. Dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan
menjawab doaku. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Pujian ini biarlah menjadi harapan kami. Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami telah dipenuhkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu membawa kami, oh haleluya, hidup dalam kemenangan Tuhan. Mata kami, rohani kami boleh tercelik bahwa musuh-musuh kami adalah roh-roh jahat di udara, yaitu kuasa iblis yang membawa kami ke dalam dosa. Tapi firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami, oh haleluya, melawannya dengan iman kami. Dan kami yakini Tuhan, Engkau memberi kemenangan selalu kepada kami. Mari Tuhan, ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, sidang jemaat-Mu dalam pergumulan kami hari demi hari, baik masalah ekonomi, kesehatan, ataupun yang lain Tuhan. Mari Tuhan, kiranya pertapkan iman percaya kami bahwa Engkau telah memberi kemenangan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya kami tidak takut karena tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati pada sore hari ini. Mari Tuhan, ke depan Tuhan biarlah Engkau tuntun langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hari demi hari yang kami lewati boleh senantiasa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Olehnya Tuhan, mari Tuhan, kiranya Engkau akan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Tuhan kami tidak sanggup berjalan di dunia tanpa kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati setiap usaha mata pencarian umat-Mu, baik anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan maupun berwira swasta. Tuhan berkati yang duduk dalam bangku sekolah maupun kuliah. Tuhan beri hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya kami pulang dengan membawa berkat yang heran daripada Engkau. Kami alaskan doa kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah dan bawalah berkat anugerah rahmat, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu, persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan dan sukacita, bahkan kuasa yang dahsyat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dan menang di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah.
Dialah penjagaku, Dialah Yesus.